Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini hari Ahad tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2025. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni kajian kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Yakni Sriga Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-108 dan masih akan membahas matan kitab ini karangan Syekhul Muhammad Ibnu Abdul Wahab hafizallahu ta'ala rahimallahu ta'ala. Baik, nampaknya Ustaz sudah hadir. Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Baik, alhamdulillah karena Ustaz sudah hadir, namun sebelumnya kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan tidak lupa juga kami ingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya agar dapat mengikat faedah ilmu yang akan disampaikan. Baik, kami persilakan untuk guru kita Ustadz Tuyat Nasriga Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama berkumpul dalam rangka mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul, memahami serta mengi'rabnya. Yang kita ambil faedahnya dari Kitabul Ilmi karangan Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang contoh kedua dari yang disampaikan oleh penulis tentang contoh kasus kesalahpahaman, salah dalam pemahaman. Ilmunya benar, dalilnya sahih, tetapi pemahamannya yang keliru. Kita murojaah sebentar. Ini yang kita pelajari pekan lalu ya. Contoh kedua, ya, di mana ada dua bejana, salah satunya air hangat dan salah satunya air dingin. Pada saat itu musim dingin. Kemudian ada orang yang datang ingin mandi janabah. Sebagian orang mengatakan lebih utama engkau menggunakan air yang dingin. Jadi di antara dua pilihan tersebut, dia berfatwa lebih utama menggunakan air yang dingin. Karena di dalam air dingin tersebut, ketika kita menggunakan air dingin, itu terdapat masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang
menyebabkan Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." "Betul Rasulullah, kami mau tahu." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Isbagul wudu alal makarih." Menyempurnakan wudu pada kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu menyempurnakan wudu di hari yang dingin. Jika engkau menyempurnakan wudu dengan air dingin, maka itu lebih utama dibandingkan engkau menggunakan air yang hangat. Ya, orang tersebut berfatwa menggunakan air dingin itu lebih utama. Dia berdalil dengan hadis tersebut. Ini adalah contoh kesalahpahaman yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Hadisnya benar, hadisnya sahih, bahwa orang yang menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Kemudian Syekh bertanya, "Fahalil khata'u fil ilmi am fil fahmi?" Apakah kesalahan ini dalam hal ilmu atau kesalahan dalam pemahaman? Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan hari ini insyaallah taala. Baik, siapa yang ingin mencoba membaca? Tafadhol. Ana mau coba Ustaz. Ya. Mulai dari Fahal ya. Fahal ini. Fahal. Fahal. Mana sih? Fahalil khata'u fil ilmi am fil fahmi? Al-jawabu annal khata'a fil fahmi. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu isbagul wudu'i alal makarihi. Walam yaqul an takhtaral ma'al barida lil wudu'i. Wa farkun baina at-ta'biraini law kana al-waridu fil hadithi at-ta'biri at-thani laqulna na'am ikhtar al-ma'a al-barida walakin qala isbagul wudu'i 'ala al-makarihi ay anna al-insana la yamna'uhu burudatal ma'i min isbagil wudu'i. Buruda la yamna'uhu burudatul ma'i min isbagil wudu'i. Ya. Terus. Thumma naqulu hal yuridullahu bi'ibadihi al-yusra am yuridu bihimul usra? Al-jawabu fi qawlihi ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa fi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun. Ya. Ustaz? Kelas. Ya, sekarang kita terjemahkan ya. Ya, mulai dari fahalil khata'u fil ilmi am fil fahmi? Artinya apa tadi? Apakah Apakah salah dalam ilmu atau pemahaman? apakah kesalahan tersebut gitu ya? Apakah kesalahan tersebut dalam ilmu atau dalam pemahaman? Pada ilmu atau pada pemahaman? Jawabannya Kesalahan jawabannya pemahaman. annal khata'a, bahwa kesalahan tersebut pada Pemahaman. pemahaman. Karena ilmunya sudah benar ya, ilmunya sahih, menggunakan dalil yang sahih.
Lianna Rasulah, karena Rasulullah SAW yaqul, bersabda. Apa ini? Isbaghul wudu, Sempurnakan wudhu di atas kesulitan. menyempurnakan, bukan sempurnakan. Menyempurnakan Menyempurnakan Menye- wudu di atas kesulitan. pada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang sulit. Ya, jadi dalilnya itu sudah benar karena Rasulullah yang menyampaikan atau yang bersabda tentang hal ini. Dan Rasulullah bersabda seperti ini ya. Isbaghul wudu 'alal makarih. Walam yakul, dan beliau tidak bersabda apa? Takhtar. Hendaklah Hendaklah memilih. kamu memilih air yang Hendaklah dingin. kamu memilih air Hendaklah engkau yang memilih dingin untuk berwudhu. air untuk berwudu. Jadi Rasulullah tidak bersabda seperti ini. Kalau seperti ini berarti kan misalnya, maukah kalian aku tunjukkan yang mengangkat derajat dan menghapus dosa, yaitu kalian menggunakan air yang dingin ketika wudhu. Nah, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah menyampaikan isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Artinya memang kondisinya seperti itu dan tidak ada pilihan lain. Ya, dan kita tidak disuruh mencari-cari kesulitan. Tidak kita pilih air yang dingin sementara air hangat ada. Kalau kita pilih artinya berarti kita mencari-cari kesulitan. Bukan itu yang diinginkan oleh syariat. Kata Syekh selanjutnya, wa farqun bainat ta'birain. Dan Perbedaan Ada di perbedaan antara di dua antara perbedaan di ungkapan. antara kedua ungkapan Ungkapan. ini. Ada dua ungkapan. Yang mana saja ungkapannya? kotak fil Isbaghul ini. wudu'i 'alal makarih sama Ungkapan antahtarul pertama, ma'a waridal wudu'i. betul. Ini ungkapan kedua, antakhtarul ma'al barida lil wudu, ya. Walau kanal waridu fil hadisi ta'birus sani, seandainya yang terdapat pada hadis itu adalah ungkapan yang kedua. Yang mana ungkapan kedua? Antahtarul ma'a. Antahtarul Tahtarul ma'al barida lil wudu. Seandainya kata Syekh memang seperti ini yang ungkapan kedua ini, lakulna Naam. na'am, maka kita katakan Iya. ya. Ya. Ikh Ikhtar. ikhtar Pilihlah. itu artinya apa? Fi'il amar. Pilihlah ya. Fi'il Iya. amar ya. Ikhtaril ma'al barid. Ya, pilihlah Pilihlah air olehmu air yang dingin. dingin. Kalau seandainya ungkapannya itu ungkapan dari Nabi SAW itu seperti itu. Walakin akan tetapi qala, beliau bersabda yaitu ungkapan pertama, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Yaitu bahwa seseorang tidak bisa terhalangi oleh dinginnya air Air dari dari menyempurnakan menyempurnakan wudhu. wudhu. Seandainya dia di musim dingin, kemudian hanya ada air dingin, itu tidak bisa, tidak ada uzur. Tidak juga kita tidak jadi wudhu karena dinginnya tersebut. Kita tetap berwudhu dengan air tersebut yang ada, tidak ada pilihan lain, dan dalam kondisi seperti itu maka Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Jadi hadis tersebut bukan maksudnya kita mencari-cari kesulitan. Sudah ada air hangat, air shower yang hangat, kita malah menggunakan air dingin. Atau malah kita tambahkan lagi dengan es batu misalkan. Supaya tambah dingin, supaya tambah Allah menghapus dosa. Ya, tidak seperti itu. Karena lafaz hadis tersebut isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Memang kondisinya seperti itu. Dan tidak ada pilihan lainnya. Summa naqul, kemudian
Ini juga dalil berikutnya. Kita katakan hal yuridullahu bi ibadihil yusra. Apakah Allah Allah menginginkan menginginkan Allah kemudahan. hambanya menginginkan kemudahan, hamba-hambanya kemudahan, kemudahan atau Allah menginginkan bagi ataukah mereka Allah, kesulitan? Allah menginginkan bagi mereka kesulitan? Jawabannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan Kesulitan. kesulitan. Ini dalil surat Al-Baqarah ayat 185. Ini menjadi kaidah fikih ya. Allah itu menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya. Dan di dalam dan pada sabda Nabi SAW bahwasanya agama itu mudah. Ya. Sehingga dari dalil ini maka dari kasus tersebut mestinya kita tidak menggunakan air yang dingin karena memang kondisinya sudah dingin. Kalau kita paksakan menggunakan air dingin maka itu akan memudaratkan badan kita. Akan menyebabkan kita mungkin sakit atau jadi malas berwudu, atau ketika kita menggunakan air dingin tersebut ya yang sebelumnya demam tambah demam, yang sakit tambah sakit, bertambah sakitnya. Yang jelas mudarat. Sudah musim dingin kemudian kita gunakan air dingin sementara air hangat ada. Dan dari dalil ini ya Allah menginginkan kemudahan sehingga kita ambil yang mudah. Ada air hangat kita gunakan yang air hangat. Seperti itulah syariat ya. Kita harus tahu apa maksud dari syariat. Nah, itulah akan dibahas biasanya di kaidah fikih ya, di maqasidus syariah bahwasanya Allah itu di antara maksud dari syariat itu adalah syariat itu melindungi jiwa. Makanya dilarang membunuh, dilarang menyakiti, dilarang merugikan diri sendiri, bunuh diri dilarang. Intinya semua hal-hal yang merugikan diri, menyakitkan fisik badan itu dilarang dalam syariat. Baik, kita akan membahas cara mengi'rab dari paragraf ini. Fa, di sini fa-nya fa apa? Harf istifham. Fa. Fa-nya istinafiyah. Istinafiyah. Ya. Itu fa permulaan. Biasanya tidak diterjemahkan. Kenapa? Kalau istinafiyah atau permulaan itu tidak diterjemah. Hal ini apa? Huruf atau isim? Isim. Huruf. Istifham. Huruf. Harfu istifham. Oh, harfu. Ya. Kalau kata tanya itu ada dua yang huruf. Pertama a atau hamzah. Yang kedua hal. Yang lainnya isim. Harfu istifhamiyah. A itu bukannya pengganti hal ya Ustaz ya? A itu ya huruf istifhamiyah juga. Misalkan antum asyaddu khalqan, ya ada a depannya. Atau sawaun alaikum anzartahum, sawaun alaihim anzartahum, ya anzar a di situ adalah a istifhamiyah atau taswiyah ya. Jadi ada yang taswiyah, ada yang istifhamiyah. Misalkan anta talib, nah itu huruf istifhamiyah. Ustadz, kalau huruf itu tidak ada status dia sebagai isim ya Ustadz ya? Ya huruf. Kan kata terbagi tiga, huruf, isim, dan
Fi'il. fi'il. Nah, setelah hal ini al-khata'u. Kenapa dibaca al-khata'u? Sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Karena dia di awal kalimat. Kalimat. Al-khata'u. Yang hurufnya tidak dianggap ya. Al-khata'u ini adalah mubtada. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة ظاهرة ad-dhammatu zahiratu في آخر fi akhirih. Kenapa dia dhammah? Karena dia isim Mufrad. mufrad. Mana khobarnya? Fil fahmi. Fil fahmi. Ini adalah khobarnya. Berupa sibhul jumlah. Jumlah. Ya, ini adalah khobar. Al-jaru wal majruru fi mahalli raf'i Raf'in. khabari mubtada. Khobari. Ya, jadi seperti itu cara mengirabnya. Al-jaru wal majruru, jarnya itu fi, ala ilmu itu majrur, al-jaru wal majruru fi mahalli raf'i khabari mubtada. Khabarnya mubtada. Kemudian am di sini sebagai apa? Atof. Huruf ataf. Ya. Am itu adalah huruf ataf menghubungkan apa dan apa. Jumlah dan jumlah. Ustaz. Sibul jumlah ya. Sebuhul jumlah. Sibul jumlah fil fahmi dan fil Fil. ilmi. Ya. Ini amnya huruf ataf yang muttasilah. Nanti ada yang munqati'ah. Kalau munqati'ah itu tidak diawali dengan kata tanya. Ada yang seperti itu. Kalau ini didahului oleh kata tanya, itu namanya huruf ataf muttasilah. Muttasilah itu dia artinya bersambung dengan kalimat sebelumnya. Ya, tapi sama-sama huruf ataf juga ya. Walaupun yang munqati'ah itu juga huruf ataf. Am itu huruf ataf. Ya. Al-jawabu sebagai Mubtada. apa? Mubtada. Ya. Ini kalimat baru ya. Al-jawabu, jawabannya. Ini mubtada. Ya. Khabarnya, Jumlah. Anal ya, khoto'a. jumlah ini ya. Annal khata'a fil Fil fahmi. fahmi. Itu adalah khabar dari al-jawab. Adapun di dalam khabarnya ini kita i'rab lagi ya. Yang mana al-khata'a sebagai isim anna isim anna. Khabar annanya fil fahmi. fil fahmi. Ini khabar inna. Anna. Fil fahmi anna. Ini fil fahminya khabar anna. Al khata'anya isim anna. Kemudian di annar rasulah ini sama ya. Kalau ini isim li anna karena dia saudaranya anna. Iya. Saudaranya anna apa saja? Anna inna Inna anna li Lakinna. anna wakinna Allah na Ka'anna. aita ka anna laita dan la nafiya lil jins. Masuk juga li anna ini. Sehingga dia menasabkan isimnya. Nah ini isimnya ar-rasulah. Li anna ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam. Mana khabarnya? Khabar li anna. Jumlah fi'liyah. Yakul. La fi'liyah yaqulu isbagul wudu. Seterusnya. Ini adalah khabar li anna. Khabar dari li anna.
Yang mana khobar ini kita i'rab masing-masing. Yaqulu adalah fi'il Mudhari. mudhari. Fa'ilnya mana? Mustatirun. Mustatir. Dhamirun mustatirun takdiruhu Huwa. 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 Takdiruhu huwa kembalinya ke Ar-Rasul. Allah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah atau Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah berarti ini firman nih, Iya, firman Allah. Jadi kembalinya ya'udu ila ar-rasul. Rasul. Jadi karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda isbaghul wudu. Isbaghu di sini Maf'ul bih. maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Maf'ul dari yaqulu, Ustaz, bukan. Oh ya betul. Seluruhnya ya. Keseluruhannya ya. Nah, keseluruhannya ya maf'ul bih dari yaqulu. Adapun isbaghu al-wudu Ah, Khobar khabar Khobar dari dari mubtada yang makhluk. mubtada'nya mana? Dihilangkan, Ustaz. Huwa ya, bisa jadi di iya Huwa. adalah gitu kan. Ia adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Ya. Jadi ada di sini huwa isbaghul wudu 'alal makarih. kalau seandainya jadi mubtada lagi bisa, Ustaz. Terus yang sibul jumlah alal makyari jadi ah, jadi khabar mubtada. Tidak bisa kalau al makarih ini maksudnya. Nah, Alal makarih kalau jadi khabar misalkan isbaghul wudu sebagai apa tadi mubtada, maka maknanya seperti ini. Menyempurnakan wudu Adalah adalah di atas kesulitan. belum lengkap. Seperti itulah maknanya. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang sulit. Ya. Jadi tidak ada adalahnya sini. Kalau dia sebagai khobar, alal makarihnya sebagai khobar, maka artinya menyempurnakan wudhu adalah, ada adalahnya, adalah kondisi yang sulit. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang sulit. Paham nggak? jadi maksudnya khobar itu bukanlah menjelaskan kata sebelumnya berarti Ustaz ya. Ya, tidak menjelaskan ini. Tidak Kalau menjelaskan. khobar itu harus ada adalahnya. Hmm. Seperti ini, annal khoto'a fil fahmi. Bahwa kesalahannya adalah dalam hal pemahaman. Pemahaman. Nah, ada adalahnya. Ya. Kemudian walam yakul. Walam, lam di sini adalah huruf apa lam? Jazam. Huruf jazm yang maknanya nafi. Nafi. Nafi itu meniadakan ya. Harfu nafyin jazimin yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Ya, fi'il mudhari setelahnya itu yaqul. Asalnya qala yaqulu. Kemudian dijazm dengan tanda sukun. Ya. Asalnya yaqul, ada wawu di sini yang sukun juga. Kaidahnya sukun ketemu sukun harus dihapus salah satunya. Dihapus wawunya sehingga jadi yaqul. Ya. Tidak bisa ditambah yaqul. Ya. Dua sukun tidak bisa. Yaqul gitu. Ya, sama seperti nanti ini ikhtar. Nah, Ikhtar. Ikhtar ini hamzahnya atau alifnya itu kan sukun ya. Kan harusnya ifta'il harusnya kan. Ada hamzah harusnya tapi dihapus karena sukun ketemu sukun. Ya, seperti itu juga dengan yakul. Antakhtaro ini jumlah antakhtaro ini adalah
maf'ul bih dari yakul. Yakul. Ya. An ini an apa namanya? An masdariyah. Ya, harfu nasbin wa masdarin. Huruf yang penasab dan juga huruf masdar. Jadi antakhtaro ini an dan fi'ilnya ini masdar muawwal. Ya. Yang kalau ditakwil jadi ikhtaruka. Ikhtaruka alma al-barid lil wudu. Itu sama ya takwilnya. Antakhtaro itu takwilnya ikhtaruka. Ikhtar itu adalah masdar dari ikhtaro yakhtaru ikhtaron. Nah, Kalau sekarang ikhtiar apa Ustaz? Ikhtiar. ikhtiar jadi ada ikhtiar. Tadi Anda bilang apa ya? Ikhtaron. Ikhtiar harusnya ya. Iftialan ya, iftialan. Coba kita lihat fi'il madinya apa? Ikhtaro, Ustaz. Ikhtaro yakhturu. Ikhtar, ikhtiaruk atau ikhtar. Ikhtaro. Coba kita fi'il madinya apa nih? Kita kembalikan ke fi'il madi. Ikhtaro. Ikhtaro. Ikhtaro itu wazannya apa? Af'ala. If If'ala. ifta'ala. Nah, Ifta'ala. Ala. eh, terus Ya. Ikhtaro itu ifta'ala. Coba ifta'ala itu gimana tasrifnya? Ifta'ala Yafta'ala. Yafta'ilu. yafta'ilu. Ifti'alan. Ifti'alan. Ya. If berarti ifti'alan ikhtiyaran harusnya ya. An ikhtiyaruka alma ya. Ikhtiyaruka alma. Jadi masdarnya itu ifti'al. Ifti'al ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Jadi ikhtiyar. Anna ikhtiyaru kalma al-ma'il baridi lil wudu. Ya sampai di situ. Nah, kemudian takhtaro. Kalau seperti ini takhtaro mana fa'ilnya? Anta. Dhamir Ya, mustatir takdir takdiruhu anta. Alma sebagai maf'ulun bi. maf'ul bi dari Tahta. takhtaro. Al-baridah sebagai Na'at. na'ad ya. Lil wudu Jar majrur. dan majrur muta'aliknya ke Takhtar. takhtaru. Tahta. Nah, jadi bisa dikedepankan ya antakhtaro lil wudu'i alma al barid. Jangan dimuta'alikan ke yakul. Kita harus tahu muta'aliknya kemana. Oh, kalau muta'alik pasti ke fi'il Ustaz. Ke fi'il yang utama atau bisa ke masdar. Masdar misalkan ini ditakwil ikhtiyaruka, nah itu lil wudu kembali ke ikhtiyar. Karena masdar itu asalnya adalah fi'il. Ke masdar atau bisa ke isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Kemudian wa farqun baina ta'birain. Farqun sebagai kenapa farqun? Bukan farqon atau farqin. Sebagai apa? Khobar kan? Kalau khobar mana mubtada'nya? Farqun.
Wa di sini wa ibtidaiyah ya, permulaan. Nah, farqun ini adalah mubtada. Mubtada tidak harus ma'rifah Alif lam. ya. Tidak harus pakai alif lam. Bisa dia nakirah, tapi dia harus terikat dengan na'at. Ya, na'atnya itu baina ta'birain. Ini na'at ini, baina ta'birain ini adalah na'at dari farq. Perbedaan yang di antara keduanya seperti itu. Wa farqun baina ta'birain. Jadi baina ta'birain ini sebagai na'at dari farqun. Ya. Jadi ini mubtada ya. Nah, kalau mubtada mana khabarnya? Ya, khabarnya adalah berbentuk jumlah ini. Lau kana al-waridu fil hadisi ta'birasani dan seterusnya. Jadi maknanya perbedaan di antara keduanya adalah, di sini adalah, seandainya yang ada pada hadis itu adalah takbir ungkapan yang kedua, maka dan seterusnya. Ya. Jadi khobarnya adalah berbentuk jumlah laukana, al-waridu dan seterusnya. Paham? Ini khobar ya. Al-khobaru fi mahalli raf'i khobar. Khobarin mubtada. Nah, baina ini apa? Isim atau huruf? Isim zorof. Isim ya kan. Dia zorof. Zorof itu isim ya. Dan dia mesti mudhaf. Ya, zorof. Ini berarti dia mudhaf wa huwa mudhaf. Dan dia sebagai fi mahalli apa? Raf'i sebagai na'at. Karena na'at itu harus mengikuti man'utnya. Man'utnya itu farqun. Ya, maka dia juga fi mahalli raf'in. Ya. Yang mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Ya. Kemudian laukana al-warid. Lau di sini huruf apa? Syarat kan? Lau apa? Syarat. Betul. Ya, lau di sini ya huruf syarat. Sebenarnya lau itu banyak fungsinya ya. Ada sekitar 4 atau 5 fungsi. Ya. Salah satunya sebagai syarat. Seandainya artinya. Seandainya dan namanya ini adalah huruf imtina'iyah. Jadi huruf syarat yang imtina'iyah. Imtina'iyah itu menghalangi jawaban karena tidak terpenuhinya syarat. Terhalangnya jawaban, imtina itu terhalang ya. Terhalangnya jawabannya ini karena tidak sesuainya dengan syaratnya. Nah, gini maksudnya gini. Kata Syekh, seandainya yang dalam hadis tersebut adalah takbir yang kedua, maka benar kita katakan pilihlah olehmu air yang dingin. Nah, pilihlah olehmu air yang dingin ini adalah jawabannya. Jawab syarat. Tapi apakah benar jawaban ini? Tidak kan? Tidak. Jawaban Syekh kan gunakan air hangat kan? Nah, kenapa tidak benar jawabannya? Karena syaratnya ini yang tidak benar. Terhalang oleh syaratnya. Syaratnya ini apa yang tidak benar? Karena hadis itu bukan takbir yang kedua. Tapi takbir yang pertama yaitu isbaghul wudu alal makarih. Jadi terhalangnya jawaban karena terhalangnya syarat. Itu namanya huruf imtina'iyah. Ya, istilahnya huruf imtina'iyah. Nah, lau di sini huruf harfu syartin imtina'iyah. Ya, itu namanya harfu syartin imtina'iyah. Kemudian kananya adalah fi'il syaratnya.
Ya, fi'il syarat berupa fi'il naqis kana. Al-warid Isim sebagai kana. isim kana. Khobarnya adalah Sijibul jumlah fil hadis. fil hadis. Bukan fil hadis. Yang mana khobar kana? Khobar kananya adalah at-ta'biru as-sani. Ya. Adapun fil hadis itu muta'alik saja kepada al-warid. Kalau kita katakan fil hadis itu adalah khobarnya, maka maknanya seperti ini. Seandainya yang ada adalah di dalam hadis. Seperti itu. Tapi bukan seperti itu maknanya. Maknanya adalah seandainya yang ada di dalam hadis adalah. Nah, jadi kalau tidak ada at-ta'birus sani ini, tidak lengkap maknanya. Inilah yang melengkapi maknanya atau khobarnya. At-ta'birus sani. Jadi harokatnya Ustaz Oh ya, at-ta'biro. ta'biro ya. Tadi Anda bilang apa? Ta'biru ya. Jadi anak takbiri. Ta'biro ya. Lau kana al-waridu fil hadis at-ta'bir Mana? sani. Ya, sani ini sani tidak bisa sani itu bisa ya, asani ya. Asani ya. Asani itu sebagai apa itu Ustaz? Sebagai na'at. Nah, Na'at dari at-ta'bir. Ta'bir yang kedua. Ya. Lau kana al-waridu fil hadisi at-ta'bir as-saniyah. Kalau mau disambung ya as-saniyah, tapi kalau mau disingkat as-sani. Lakulna. Nah, la di sini sebagai apa? taukid. Bukan. La itu adalah huruf jawab dari lau. Ya, setiap lau itu umumnya pakai la. Harfu jawab gitu Ustaz. Ya, harfun rabithah lil jawab. Rabithah lil jawab. Yang menghubungkan jawaban. Ini sama aja kayak jawab syarat Ustaz. Ya, huruf jawab bisa juga. Tapi dia tidak mesti ada la ya. Kadang-kadang tidak menggunakan huruf la. Tapi umumnya menggunakan la. Lakulna yang artinya niscaya. Ya, niscaya kita katakan Nah, atau kami katakan na'am. Ikhtaril ma'a al-barid. Na'am, ikhtar ini adalah suatu jumlah dari na'am ikhtaril ma'a al-barid. Yang mana jumlah ini adalah maf'ul bih dari kulna. kulna. Ya. Kulna di sini fa'ilnya adalah Nah, Domir. na, domir na. Ya, jadi ini adalah jawabannya. Nah, jawabannya ini adalah suatu yang terhalang ya, tidak benar ya. Tidak sesuai dengan kenyataan karena kenyataannya Syekh berpendapat bahwa kita menggunakan air yang hangat. Ini Berarti kan kalau seandainya jawabannya benar, berarti ada fa di situ ntar Ustaz. Bisa tidak seperti itu juga. Ustaz. Kalau Enggak la juga. imtinaiyah itu jawabannya itu adalah suatu jawaban yang tidak benar. Ya, karena apa dia tidak benar? Karena terhalang oleh syarat yang tidak benar juga. Syaratnya tidak benar kan? Kana al-waridu fil hadisi ta'biru sani. Yang benar adalah ta'birul awal. Ya kan? Bukan ta'birus sani. Ta'birus sani itu kan ang takhtarul ma'al barid lil wudu. Jadi jawabannya tidak benar. Seperti itulah lau imtina'iyah. Kemudian walakin wa di sini
permulaan ya. Waw ibtidaiyah, permulaan. Kemudian lakin huruf ibtidaiyah. Ya. Ini lakin, bukan lakin nah ya. Lakin itu adalah huruf ibtidaiyah. Tapi bisa juga lakin itu sebagai huruf ataf ya. Kalau sebelum dan sesudahnya itu berupa isim. Misalkan maja'a Ahmadu lakin Zaidun. Ya, setelah lakinnya isim, sebelumnya isim. Nah, lakin di situ huruf ataf. Tapi kalau lakin di awal, Bagian dari jawab syaratnya itu Ustaz. jawab syaratnya kulna lakulna na'am. Ini jawab syaratnya itu. Oh, itu jelas tadi. Tapi apakah ini bukannya juga gitu Ustaz? Juga jawab syarat gitu? Bukan ya? Sudah selesai ini kalimatnya, Pak. Oke, oke, oke. Nah, walakin qala, oh bisa saja ini huruf ataf itu maksudnya. Ah, ah. Atafnya menghubungkan antara Oh, syarat tadi. Jadi itu bagian dari jawab syarat. sebentar. Niscaya kami akan mengatakan ya, pilihlah olehmu. Enggak, ini lebih tepatnya permulaan ya Pak ya. Ini mulai lagi kalimat baru. Ini sudah selesai, pilih maka kami katakan ya, pilihlah olehmu air yang dingin. Sudah sampai di situ sudah lengkap maknanya. Kemudian Syekh melanjutkan akan tetapi beliau bersabda, sempurnakanlah wudhu ya, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau huruf ataf misalkan, ya bisa jadi bisa nyambung juga ya Pak. Kalau misalkan huruf ataf, berarti dia atafnya dengan mana Pak? Dengan kalimat pertama, Kulna. Hmm? laukan waridu. Itu khobar dari farkun ya. Laukan al-warid. Walakin qal. Lebih tepatnya mungkin ibtidaiyah mungkin Pak ya. Oh, alam Baik. juga. Ya. Jadi mulai kalimat baru, akan tetapi yang Rasulullah sabdakan adalah menyempurnakan wudhu di dalam makari, yaitu ya. Ai ini adalah huruf apa? Tafsir. Tafsiriyah, harfun tafsiriyah. Huruf tafsir. Annal insana, ini al-insan sebagai isim anna ya. Kemudian khabar annanya mana? Jumlah. Jumlah la Fi'liyah. yamna'uhu burudatul ma'i min isbaghil wudu. Ya. La ini huruf apa? Nafiyah. Nafi. La itu nanti ada huruf nafi, huruf nahi, la nafi lil jins, ya, ada huruf apa lagi? Atof juga bisa, ada macam-macam ya. Kalau ini sebagai huruf nafi, Nafi. ya, yang melarang meniadakan ya, menafikan. La yamna'uhu. Yamna'uhu ini yang fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Mana fa'il dari yamna'u? Burudatu. Burudatu. Ya. Burudatu bukannya muannas Ustaz. Nah, boleh kalau isimnya itu isim muannas yang ghairu haqiqi, itu boleh fi'ilnya fi'il muzakkar, apalagi dipisahkan oleh Maf'ul. Maf'ulun bihi. maf'ul bihnya.
Oh. ya. Kecuali kalau ini muannasnya muannas hakiki seperti ummu atau nama orang Fatimah, Jadi yang seperti itu. muannas Itu mesti yang muannas ghairu akil boleh gitu ya? ya yang ghairu aqil itu boleh fi'ilnya yang muannas. Terlebih ini ada dipisahkan oleh Maf'ulun bihi. isim lainnya yaitu maf'ul bih. Ya, hu ini maf'ul bihnya dari yamna. Yamna. Yamna'uhu burudatu alma. Jadi kedinginan air, dinginnya air itu tidak menghalanginya. Itu. Maknanya seperti itu. Jadi dia sebagai fa'il. Dinginnya air itulah yang menghalanginya. Tapi adalah di sini tidak dinginnya air tidak menghalanginya. Nya ini hu ini kembali kemana? Al-insan. Al-insan. Bahwa seorang insan itu tidak dihalangi. Kalau terjemahannya seperti itu ya. Kalau literlek nerjemahkannya begini. Annal insan, bahwa seseorang insan itu tidak menghalanginya dinginnya air. Nah, itu kalau literlek. Tapi kalau bahasa yang lebih santai, Air bahwa dingin seorang insan tidak boleh terhalangi atau dihalangi, tidak boleh dihalangi oleh dinginnya air. Jadi dipasifkan kalau menerjemahkan hal yang seperti ini ya. Kalau ada Tapi kalau fi'il, Ana menerjemahkan gini gimana Ustaz? Ana menerjemahkannya air dingin tidak menghalangi seseorang dari menyempurnakan wudhu. Jadi dari fa'ilnya dulu Ana ambil itu Ustaz. bisa Air juga. dingin Air dingin, tidak menghalangi seseorang dari kan mulai dari sini nih, dari anak insan. Bahwa seorang insan, Ana dari awalnya ngambil dari ini dulu Ustaz, secara makna gitu. Jadi bisa uh, air dari sini dingin tidak dulu, menghalangi seseorang gitu dari bisa menyempurnakan juga. wudhu. Ya, bisa juga seperti itu. Atau kalau misalkan kita mulai dari seorang insan, jangan nerjemahkannya seorang insan tidak menghalanginya dinginnya air. Itu terlalu kaku ya. Ya. Tapi yang lebih santainya, bahwa seorang insan tidak boleh terhalangi oleh dinginnya air. Ada dipasifkan di atau ter, kemudian ada olehnya. Oleh tidak boleh dihalangi oleh dinginnya air. Biasanya terjemahkannya seperti itu ya. Kalau ada fi'il, maf'ul bih, kemudian fa'il. Jadi dipasifkan saja. Tidak boleh Maf'ul bihi terhalangi yang oleh mana tadi dinginnya air. Ustaz? Hmm? Maf'ul bihi yang mana tadi? Hu ya? Hu. Oh, baik, baik. Nah, min isbaghil wudu artinya apa nih? Jadi Dari menyempurnakan wudhu. menyempurnakan wudu. Muta'aliknya ke Yamna'u. yamna'u, ke fi'ilnya ya. Tidak dihalangi oleh dinginnya air dari menyempurnakan wudhu. Jadi tetap dia mesti menyempurnakan wudhu walaupun airnya dingin. Nah, pada saat itulah Allah mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Summa, kemudian summa di sini adalah huruf Ibtidaiyah. ataf. Summa itu huruf ataf. Kemudian kami katakan hal yuridu. Hal di sini huruf Huruf istifham, istifham. istifhamiyah, harfu istifhamiyah. Kata tanya. Yuridu Fi'il fi'il gori Fi'il mudhari. mudhari. Fa'ilnya Allahu. Harfu jalalah Allah. lafzul jalalah Allah. Jadi kita katakan lafzul jalalah supaya tidak bermakna zat Allah ya. Jadi kita hati-hati. Kita katakan Allah sebagai fa'ilnya.
kan bisa saja maksudnya adalah zat Allah. Nah, kita ingin menyucikan itu, maka kita katakan lafaz Allah. Lafaznya ini ya, bukan Oh, Allah yang di atas langit. Nah, itu maksudnya. Memang kita bukan bermaksud itu juga kan, tapi kan untuk lebih mensucikan biasanya ulama nahwu itu mengatakan lafzul jalalah. Lafaznya itu, lafaz Allah itu sebagai fa'il. hmm. Lafzul jalalah Allah sebagai fa'il dari yuridu. Bi'ibadih Jar jar majrur majrur muta'alliq kepada yuridu. yuridu. Al yusr Oh, yusra maf'ulun bihi. maf'ul bih. Ini maf'ul bih. Am. Apa tadi am? Atau Huruf Atau atof. Ya. Menghubungkan antar atafnya menghubungkan antar yuridu bihimul yusra dengan yuridullahu bi'ibadihi. Ya, jadi antar jumlah. Karena ataf itu bisa menghubungkan isim dan isim, bisa jumlah dan jumlah. Nah, kalau ini jumlah ya. Jumlah yuridullahu bi'ibadihil yusra dengan jumlah yuridu bihimul usra. Al-jawabu. Ini adalah mubtada ya. Karena di awal kalimat. Mana khabarnya? fi qoulihi ta'ala. Ya, berbentuk jar majrur ini adalah khobarnya. Fi qaulihi ta'ala yuridullah ya. Yuridullahu bikumul yusra. Nah, ini sama yuridu fi'il fa'il bikumul yusra itu adalah jar majrur muta'alliq kepada yuridu. Yuridu. Ya. Al yusra maf'ul bi dari yuridu. Wala huruf ataf yuridu Fi'il mudhari fi'il mudhari sama ya dengan jar sebelumnya. majrur maf'ulun bihi. Betul. Kemudian wa fi qaulin nabi ini wa-nya dan huruf ataf ya, menghubungkan fi qaulin nabi dan fi qaulihi ta'ala. Innad dina yusrun. Ya. Ini isim innanya, ad-dina, isim inna, kabarnya adalah yusrun. Di sini ada pertanyaan? Ustaz, Yang Hmm. tentang masalah makna dari hadis tadi Ustaz. Seandainya gitu Ustaz, kan di situ disebutkan dalam keadaan sulit, kan orang biasanya umumnya ya mungkin keadaan dingin gitu. Kalau seandainya umpamanya kita dalam keadaan sakit, kita tidak kuat untuk berwudu menggunakan air biasa gitu. Lalu kita menggunakan air hangat, kan makna hadis tidak masalah mungkin ya, Ustaz, atau gimana Ustaz? Kalau Jadi lagi sakit jadi dan maksudnya air, tentang itu ya gitu. ya, tergantung ya kalau air tersebut dapat menyebabkan sakitnya bertambah parah, maka air tidak bisa digunakan. Walaupun air hangat pun, misalkan dia tetap sakit, tambah parah sakitnya dengan menggunakan air, maka jika kondisinya seperti itu, maka dia bertayamum. Jadi dia tidak memaksakan menggunakan air. Itu dalam kasus-kasus infeksi misalnya Ustadz. Jadi kalau habis operasi, itu air itu menyebabkan sumber infeksi sehingga kita nggak boleh pakai air. Ya, bisa seperti itu. Atau dalam kondisi demam juga. Kalau kita kena air kan, tambah lama sembuhnya, tambah parah, maka kita menggunakan debu, tayamum. Ya. Itulah bisa diterapkan dari dalil bahwa Allah menginginkan kemudahan, ya, tidak menginginkan kesulitan. Ada lagi pertanyaan? yang tadi Ustaz yang harfu taksir apa Ustaz? Ya, harfun tafsiriyah, Tafsiriyah. harfun Artinya tafsiriyah. sama atau gitu kayak au gitu. Tidak, dia memang ada huruf tafsir ya. Huruf tafsir itu menjelaskan dari kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya.
Sehingga jumlah annal insana ini sudah sebagai badal dari isbagul wudu 'alal makarih. Ya, jumlahnya ini setelah ai ini dia sebagai badal dari jumlah sebelumnya. Jadi I'rabnya sama, jadi mengartikan ai-nya itu yaitu. yaitu Oh, memang begitu. syukuran Ustaz. Ya. Sudah, ada lagi pertanyaan? Ini kita sambung ke depannya insyaallah. Satu paragraf lagi. Selanjutnya kita mulai dari pembahasan pasal baru. Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan sudah kita bahas tentang cara membaca, cara memahami, serta cara mengi'rabnya, serta kita juga dapat faedah dari tulisan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, insyaallah kita sambung pada pekan berikutnya. Ana harapkan istiqomah dari peserta agar senantiasa konsisten dalam mengikuti program latihan baca kitab ini. Ya. Karena kalau kita sudah memiliki teori-teori, maka kita perlu banyak praktek. Nah, dari praktek itu kita juga bisa menambah atau memurojaah ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Demikian, Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhal. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Berikut interaktifnya tadi Ustaz, ya kelahir wa barakallahu fik pada Ustadzuna Yuat Nasriga, hafidhallah ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman yang sudah hadir, ya kelahir wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya bi'idznillah ta'ala, dan ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.